pujian yang kami naikkan Tuhan sebagai doa buat kami. Dan kami lantunkan lewat lagu. Kami mau jadi seperti itu. Sambil menanti kedatangan yang kedua kali. Tolong kami Tuhan dalam penantian kami. Agar Engkau hati kami boleh dijaga oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara pada setiap kami yang hadir saat ini. Satu hati kami minta pelayanan para malaikat-Mu untuk ikut berperan serta di dalamnya, untuk memegang setiap hati. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami. Amin. Terima kasih Bapak berbicara karena kami siap untuk mendengar. Urapi bibir lidah-Mu yang Tuhan kudus di dalamnya. Demi nama Yesus semua yang siap diberkati firman. Bersama dengan saya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Pertama kali saya di sini. Tapi kalau di PD yang waktu lalu, iya. Saya bukan khotbah di biasa, tidak ya. Tapi yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran yang saya tadi ada orang yang sebelum saya kesini ada orang yang bersama sama saya. Dia menceritakan bahwa iparnya meninggal. Jadi dia satu malam ditelepon, ketika dia ditelepon, terus dia kasih tahu Pak ini itu Ibu betul ini? Iya. Terus dia berkata bahwa Pak ini ibu kenal? Oh iya saya iparnya. Oh iya Bu datang aja ke polsek saya lupa. Pokoknya intinya di kepolisian gitu ya. Meninggal. Hah? Meninggal. Nah, saya berkata bahwa satu kali manusia akan mati. Kita lihat Ibrani 9:6. Manusia satu kali akan mati. Tidak ada yang hidup selama malam-malamnya, tidak ada. Satu kali saudara jangan pernah berkata begini, wah masih muda, masih panjang sekali. Oh enggak. Saudara pikir kadang-kadang kita sejengkal, kadang kelelakan apa itu kalau saya bilang telepon gitu saja. Kelelakan telepon pasti sudah cek pinpoint meninggal gitu ya. Bapak ini juga sama gitu. Istrinya sudah meninggal dan dia hidup terpisah dengan anaknya. Anaknya ada di Turi Safira, dia sendiri ada di salah satu tempat. Jadi setidaknya dia kaget ketika dihubungi jam 1 malam dan dia pergi. Nah dia tanya sama saya, dia bukan satu peristiwa gitu ya. Kemudian kaget terus dia berkata, ini masuk surga kan neraka. Saya bilang saya tidak berani menghakimi. Namun menurut saya ketika orang itu seperti ini, kalau Anda dan saya disebutkan Allah, ada prasyarat menjalani. Amin. Kita tahu sekarang ya. Coba Ibrani 9 ayat 26, silakan. Boleh dibacakan? Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita. Bukan. Ibrani 9 20. Satu kali manusia ditetapkan. 27 ya. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, satu kali saja mati. Adakah kematian yang kedua? Hah? Siapa yang bilang ada? Angkat tangan. Ada kematian kedua? Di mana dikatakan ada kematian yang kedua? Gitu ya. Habis mati, yakini kalau mati lagi enggak, tapi selama-lamanya mati karena apa? Ditaruh bersama-sama yang kalau kedua itu ditaruh bersama-sama di Abusos, di ruang di tanpa alas ya. Di lubang tanpa alas bersama dengan iblis bersama dengan semua pengikut-pengikutnya. Sekarang Anda dan saya pastikan bahwa kita anak Allah. Tadi nyanyi tadi kan nyanyiannya kan ada. Tadi disebutkan anak Allah. Oh Anda adalah anak Allah. Nah itu penting sekali. Nah sekarang kalau satu kali mati, ya kemudian diyakini. Nah sebelum diyakini satu kali mati, sebelum mati apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau misalnya lewat agama lain boleh enggak? Kita tidak bicara tentang religion. Kita bicara
bicara tentang pengenalan akan Allah. Semua kalau mati, semua inginnya ke surga. Nah, surga siapa yang cipta? Bapak kita, pemilik alam semesta. Nah, kalau Anda mati sama dengan kemarin waktu kita ke Batu itu, Pak Rizky saya suruh untuk minta tolong dengan anak-anak saya di sana, tertuai satu orang Buddhis. Saya cuma ngomong begini sama mereka, lah, yakin nggak Anda itu ke surga? Yakin? Kok senyum? Yakin? Yakin? Semuanya. Yakin ke surga? Amin. Amin. Yakin, itu penting, saudara. Yakin ke surga? Ya. Kalau Anda yakin ke surga, mesti kenal dulu sama pemilik surga. Mesti kenal dulu dong. Kalau nggak kenal, nggak bisa nyangsang saudara nanti ke surganya. Betul nggak? Mesti kenal dong. Ya Pak ya? Yuk kita buka sama-sama, saya masuk dalam khotbah saya. Filipi 3 ayat 10. Supaya Anda dan saya dalam memelihara kehidupan itu berhati-hati. Berkata berpikir itu hati-hati. Tidak sembarangan. Kenapa? Karena Anda anak-anak Allah. Amin. Anda anak Allah. Anak Allah itu hidupnya tidak bersembarangan. Filipi 3 ayat 10. Silakan baca. Filipi 3 ayat 10 berkata demikian. Yang kukendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oh, yang kukendaki itu Rasul Paulus bicara. Yang kukendaki ialah mengenal Dia. Loh, iya benar dong. Saudara jadi Kristen, saudara katanya anak Allah. Kalau tidak kenal sama Sang Pencipta bagaimana? Wes Allah walam nanti kalau mati terserah Tuhan mau naruhkan saya di mana? Nah itu keputusan selama aku ada di bumi. Amin. Keputusan ke surga, keputusan ke neraka. Nah untuk ke surga Anda harus kenal sama pemilik surga. Ya baik. Saya mau ke rumah Pak Rizky. Mau tidak mau nanti begitu tok-tok ya saya harus kenalan dong. Ya dong, saya mesti kenal dong. Pak Rizky yang bagaimana loh? Saya kacamata, yang ya oh istri namanya siapa Bu Devi gitu. Mesti kenal dong, mesti tahu dong. Halo, betul tidak? Nah selama Anda tinggal di bumi ini, Anda diarahkan kenal sama pemilik surga. Harus itu. Sebuah keharusan untuk kenal. Kenapa? Karena ketika kayak kemarin saya berkata sama salah satu orang itu, saya berkata sama dia, lah kalau kamu tahu kamu terima Yesus, itu kamu terima apa saja. Itu penting soalnya. Kamu terima Yesus, kalau kamu tidak tahu gimana? Saya sudah dibaptisin. Tapi orang oke. Yang lainnya? Siapa yang belum dibaptis? Oh, berarti sudah dibaptis semua ya? Ya. Kira-kira tahu nggak waktu Anda mau belum dibaptisin itu apa yang Anda harus kerjakan? Hidup baru. Hidup baru itu perjalanan. Hidup baru. Itu perjalanan. Itu perjalanan Bapak Ibu. Bapak Ibu mana? Perjalanan. Kira-kira tahu nggak? Kalau saya misalnya ditawarin, ini ada HP nih. Terus Anda akan berkata, beliin HP-nya. Oh ya tak beli. Kira-kira keuntungan saya untuk membeli HP ini apa? Kerugian saya apa? Kan pasti toh. Benefitnya apa kalau saya ambil HP ini? Pasti toh. Anda memilih Yesus Kristus Tuhan, benefitnya apa? Selama di bumi apa? Penting dong itu. Halo? Loh iya dong, kalau enggak, mesti salaman. Memang tidak semua orang punya pengalaman yang sama dengan saya. Enggak, kenapa? Saya diizinkan memang untuk lihat surga. Saya diizinkan. Saya diizinkan sakit kanker, sembuh tanpa operasi. Tumor di sini, sembuh juga tanpa operasi. COVID tanpa obat selesai. Saya kasih tahu, saya diizinkan melewati semua peristiwa. Saya bersyukur di dalamnya. Saya diizinkan. Tujuannya apa? Untuk memberitahu orang-orang. Satu, kenal sama Bapak saya. Saya kenal sama Tuhan saya. Jadi kalau saya ikut Tuhan itu tidak ragu-ragu.
Tidak berkata gini, semua agama sama. Enggak. Saya Kristen itu bukan agama. Setuju dengan statement saya? Kalau agama upaya manusia mencari Allah, tapi kalau kekristenan Allah yang cari kita. Allah itu yang cari kita. Makanya saya beritahu, orang Kristen itu orang-orang the choice people. Kenapa orang-orang pilihan? Allah dipilih oleh Allah. Bersyukurlah kalau kalian semua ada di sini, Anda sudah memilih dan bahkan dipilih oleh Allah. Amin. Nah, kenal itu, nggak kenal nggak saya, mesti kenal, harus kenal. Amin. Harus kenal. Kira-kira tahu nggak? Kalau Anda terima Tuhan, dapatnya apa? Hidup kekal. Ya, oke, kita lihat sama-sama. Matius 16. Matius 16. Ada 18, silakan baca. 16 ayat 17. Silakan baca. Anak saya di Indonesia. Matius 16 ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, kau adalah Petrus, dan atas perkara ini aku memberikan semangatku dan Allah mau tidak menguasai. Ya, Allah mau tidak akan. Saya beritahu saudara, Allah mau tidak akan menguasainya. Saudara sepupu kita itu kalau kenapa coba dimasukkan lubang, habis dipotong dimasukkan ke lubang, lumplek mari diituin. Ngomong apa? Mereka bilang apa? 7 langkah. Orang yang habis ngumpulin 7 langkah ngapain? Ada yang tahu? Pak Nana? Sakaratul maut, malaikat mautnya akan mulai kalian tapi jangan diambil. Kalau kita lihat cara Islamologi, kalau kita enggak. Kenapa? Dengerin, karena Anda kenal ayat 19 ya, baca. Ayat 19 ya. Matius 19 ayat 19. Silakan. Kepadamu akan kuberikan kerajaan surga. Wes, sekarang ketika kita percaya, kita dibaptiskan, Tuhan berkata, Allah maut itu pertama, tidak akan menyentuh kita. Kedua, dikasih apa itu? Kunci men. Kau dan aku punya rumah di surga. Amin. Sebab itu Tuhan berkata, aku kasih kamu kunci. Janjinya, aku kasih kamu kunci kerajaan surga. Mau kuncinya kan? Saudara tahu nggak? Di sini kita berupaya untuk KPR apa, betul nggak? Kasih kunci gitu. Nah, saudara kalau mati nanti juga pulang ke rumah Bapak, kenapa? Karena Anda terima kunci. Sehingga tahu jalan ke situ. Ngerti kenapa ada kuncinya. Wow, luar biasa bukan? Wow, luar biasa. Dan selama aku ada di bumi, proteksi Allah daripada musibah. Amin. Coba kita lihat sama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Anda masuk ke masih dasar. Yohanes 1 ayat 12. Kemarin saya kasih gitu juga tuh orang-orang ini. Langsung meminta diri. Mau dibaptis? Mau dibaptis? Hari itu juga. Saya bilang sama Pak Rizky, saya terima Bojimo sudah luar biasa, langsung baptis. Waktu retreat saya nggak pakai lama. Hari itu juga saya langsung bicara. Sudah nggak pakai apa? Baju yang itu tidak perlu. Ini baptis hari itu juga. Yohanes 1 ayat 12. Silakan yang lain. Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi apa? Kuasa. Kuasa di situ. Bahasa aslinya exousia. Itu Holy Spirit tanpa Roh Kudus. Belum masih lagi. Tapi sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Wow, saudara untuk berubah statusnya sudah berubah. Plek. Pak Rizky ketika setelah selesai meminang Bu Devi menikah, statusnya sudah berubah, bukan bujang. Apa statusnya? Nanti statusnya berubah. Anda dan saya statusnya sudah berubah. Ketika terima Yesus, statusnya sudah berubah. Jadi apa? Anak-anak. Statusmu sudah berubah. Jadi anak-anak kudus, anak-anak Allah. Kekudusan status yang Tuhan beri atas kita semua. Amin. Statusnya ada sudah. Wow, lahir sudah. Anak-anak Allah bukan anak-anak dunia. Maka kehidupan aktusmu, aktivitasmu sudah berbeda. Dan habitatmu sudah berbeda. Kalau tidak diutus, tidak usah berbaur dengan orang-orang dunia. Tapi kalau diutus, kalau tidak diutus nanti kalau situ Joko Toa saudara lama-lama jadi Joko Toa. Halo, ya Pak ya? Loh, iya dong. Kalau mereka sudah terbiasa sego pencok, saudara juga akan sego pencok. Kalau mereka terbiasa dengan kata-kata bajingan bangsa, otomatis itu Anda juga akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena Anda berbaur di dalamnya. Makanya Mazmur 1 berkata apa? Mazmur 1, coba kita buka sama-sama. Baca dari ayat 1, pasal 1, ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam jalan. Berbahagia, berbahagialah. Makanya Anda dan saya mesti ngobrol sama Tuhan terus-menerus. Kenapa? Karena saudara selama di bumi ini sedang dibersihkan oleh Allah. Satu hari kelak Anda akan berangkat ke surga. Amin. Hanya anak-anaknya yang diangkat, yang bukan anak tidak mungkin dilepas dari Tuhan, bukan. Makanya saudara berbahagia di anak-anak. Anda diberi kuasa. Terus kalau sudah namanya presiden saja punya anak, Gibran itu anaknya Pak Jokowi. Kira-kira saudara saya tanya, ada tidak pengalamannya? Ada. Yang entes dan entes yang masih kecil dibawa-bawa sama Pak Jokowi. Itu ada pengawalannya enggak? Apalagi dirinya. Ada enggak pengawalannya? Jangan sampai pengawalnya jin. Pengalaman kita lain. Masuk perang itu saya juga tak mau. Kenapa? Karena jinnya selalu disapa. Kenapa melanggar? Sedangkan kita mengenal Yesus. Kenapa? Karena kita sama mereka berbeda. Seperataannya sudah lain. Seperatan berbeda. Kita yang usir-usir jin. Kenapa? Jin itu oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Anda dan saya ini, Anda dapat pengawalan enggak? Anda itu anak-anak yang mati ini, anak-anak pencipta alam semesta. Kira-kira dapat pengawalan enggak? Hah? Coba buka Keluaran 23 ayat 20. Silakan Keluaran 23 ayat 20. Itu Anda akan bergairah kali ini karena wah, saya senang jadi anak, gitu ya. Nah, untuk jadi anak Allah, Anda akan mulai dipamerkan. Ingat Ayub itu dipamerin sama setan. Dia yang hidup saleh, taat, takut akan Tuhan, jujur, dipamerin sama Tuhan. Sama dipamerin ke siapa? Iblis. Baca dulu. Ya, silakan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Wow, ada pengawalan kan nih?
Kamu yang baca? Nah kan pusing, bingung. Loh, sini. Mazmur 34 ayat 8. Ayo harus kenceng. Mazmur 34 ayat 8. Ucaplah dan lihatlah betapa Atasnya Tuhan. Ayo Cindy, kamu kalau bicara, kalau kamu ketawa secerah itu, harusnya secepat itu juga kalau kamu 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berfirman, di situ diri orang-orang yang tahu akan dia, lalu menunjukkan mereka. tuh. Malaikat Tuhan berkemah, kata berkemah itu banyak, tidak lagi satu. Jadi Anda dan saya terima yang namanya kunci kerajaan. 2, terima namanya kuasa. 3, terima yang namanya status baru. 4, terima namanya malaikat Tuhan. Perlindungan proteksi Allah ada pada kita. Amin. Saudara bisa baca nanti di Mazmur 91, itu proteksi Allah atas anak-anak Allah. Proteksi. Serius, itu proteksi Allah atas kita semua. Kenapa? Karena Anda berbeda. Statusmu sudah berubah. Ketika status berubah, proteksinya sangat kuat terhadap hidup kita. Makanya anak Tuhan itu tidak bisa diguna-guna. Kalau dia hidup menurut apa yang Tuhan mau. Tuh, Tony bicara begini. Orang yang merokok itu bisa kena. Kenapa? Karena ada lubang yang sudah dia buang. Memang di Alkitab tidak ada Bapak Ibu jangan merokok. Tidak ada. Tapi ada. Coba buka 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 17. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan membawa. Tidak tahukah kamu bahwa kamu baitullah, rumah Allah? Nih, tubuhmu ini adalah rumah Allah. Terus, Dan roh Allah yang di dalam kamu. roh Allah yang di dalam kita. Waduh, terus ayat 17. Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Wow, lihat ini. Sekarang saya mau tanya, siapa yang punya rokok? Lihat di situnya ada apanya? Ada tulisannya apa? Rokok mengakibatkan Takut. terus Serangan jantung. terus mati terus Intinya membunuh. Membunuh, orang membunuh. banyak. Dengerin saya. Kalau dokter aja sudah bilang begitu, udah kasih ayatnya tempel itu ayat di sana. Berarti siapa yang membunuh itu ayatnya itu sudah sering berkata apa? Tidak ada kata merokok. Bukan cuma merokok, apa saja. Anda terikat dengan apa? Lihat tadi 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan. Anggaplah ini. Halo. Makanya anak Allah itu punya prasyarat. Tuhan berkata apa? Lewat pintu yang sesak itu. Jangan lewati pintu yang lebar. Ini anak Allah. Dilatihnya ada banyak pelatihan yang dari Tuhan. Dari tidak sabar harus sabar. Dari wes kepengen yang tak karuan harus nurutin Tuhan, tidak gampang. Makanya Anda perlu tadi, apabila roh Allah ada, Anda perlu yang namanya roh. Anda perlu yang namanya roh Allah. Kalau tidak buka Roma 8 ayat 15, 16, 17. Ada buku yang namanya Roma 8. Ayat 13 dulu.
13, 14, 15 ya. 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh yang besar kamu mematikan. Jadi gini, orang yang dalam pemenuhan oleh Roh Kudus, dia akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Makanya tadi kan perkataan hidup yang seperti Yesus maksudnya hidup baru itu perjalanan. Kenapa setiap hari dari hari ke hari Anda akan mematikan satu demi satu daging. Kerak itu semua daging dalam hidup kita dari hari ke hari. Tidak langsung kayak jenting, langsung keluar dari kolam baptisan terus saudara memang diperbarui, tapi tidak terus langsung disulap. Nah, Anda dari hari ke hari Anda harus melawan diri sendiri. Kenapa? Karena perbuatan daging harus penuh dengan Roh Allah, maka otomatis Anda akan dipimpin. Saya lihat Yesus waktu bangkit dari Sungai Yordan, inilah aku yang kasih kepada aku berkenan. Terus dibawa kemana? Matius 4 itu dibawa kemana? Kepada untuk diapain? Justru kamu penuh dengan Roh Allah, cobaan itu akan datang. Nah, itulah yang membuat kau bisa dipakai. Lihat ya, Rohku memenuhi. Perlahan tapi pasti engkau akan kembali dalam penuhan kasih Allah. Engkau akan kembali untuk jadi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Roh Allah makin lama makin penuh ya. Langsung ya. Ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bila Roh Allah ada di dalam kita, apa lagi tadi? Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Nah, ini orang yang dalam ikatan itu budak. Kenapa? Dia terikat. Enggak, misalnya ya, orang kalau masturbasi, orang kalau enggak masturbasi gak enak, kaiso, enggak bisa lepas. Orang kalau enggak ngerokok enggak enak. Halo? Orang kalau sudah terikat enggak enak. Kenapa? Jadi budak. Halo? Jadi di sininya mindsetnya semuanya sudah diurus. Dia tidak punya perlawanan. Kenapa? Karena sudah kemudian saya kalau membutuhkan Roh Allah, Anda tinggal ngomong sama Tuhan. Termulia. Makanya waktu saya ke Mbak mau anak-anak waktu itu langsung bercita sebuah lagu ya. Hujani aku Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi aku Tuhan dengan Roh-Mu yang hidup. Sudah berapa lagu saya ceritakan? Serius. Waktu yang pertama kali saya melihat jadi putih itu tangga putih sebelah-sebelahnya itu ada malaikat itu waktu saya dengar di lagu. Dengar lagu. Kayak aku ini apa? Dengar terus minta. Terus saya kasih tahu, ketika Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah memimpinmu, percayalah. Jadi tidak dengan tiba-tiba. Selamat datang Bapak. Kemarin sih juga dalam rumah merokok, sekarang udah ya Pak. Itu poinnya begini. Tambah lama, itu Roh Kudus ketika memenuhi Anda. Dengarin, itu perbuatan kita, semuanya, pikiran-pikiran kita jadi selaras. Kemana? Ke kerajaan. Anda akan sama dengan orang dengan kerajaan saudara. Karena yang diajarkan semua budaya. Yesus datang, dia tidak bawa yang namanya agama. Yesus datang penuh bumi ini, bawa yang namanya budaya kerajaan surga. Nah, budaya kerajaan surga bahasanya apa? Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku.
Tuhan itu waduh. Lihat ya, kita diajari sekolah umum. Uang pipi kiri, kawan kayak pipi kanan itu loh, itu enggak selalu. Harus kita juga kayak ngomong. Kalau saya kira itu tak cocok. Tak mau kalah. Oh, itu dunia. Kerajaan ngalah. Oh. Balaslah kejahatan dengan wis. Dia bawanya bawa kerajaan. Terus apa lagi? Kalau kamu diminta bajumu, berikan juga. Oh, kamu sama kita toh yo. Berikan juga jubah. Harga baju dengan harga jubah maju. Suruh kasih. Suami saya kalau ngomong sama saya, kamu tuh sinta keras. Iya benar. Kenapa? Kalau kasih Allah, saya masih ingat waktu itu ada Samuel Lay, almarhum. Itu dia apa di mana? Rumahnya di Siwalan. Oh, bukan Siwalan, Pak. Yang rumahnya sekarang. Yang mau dijual itu. Siwalan. Samuel Lay waktu itu banyak. Dan semua lepaskan kasih Allah kepadanya. Saya kan mau didoakan, kalau saya lepaskan. Karena apa? Itu aja. Dalam diri ini ada kasih Allah yang besar. Kenapa seperti itu? Karena bahasanya mesti kan. Bahasanya itu kasih. Anda dan saya anak-anak belajar. Terus kalau suruh berjalan 1 mil, Tuhan berkata apa? Berjalanlah 2 mil. Orang umum. Kenapa? Karena engkau dan saya sudah diangkat jadi anak. Di posisi secara posisi dirimu posisinya sudah diangkat di atas segala bangsa. Posisi luar biasa. Amin. Nah, kalau engkau posisi sudah di atas, saya roh Allah sudah memenuhi dirimu, Anda akan jadi ahli waris. Coba tetap buka di Roma 8 ayat 17. Ayat 16 dulu, ayat 15 dulu tadi yang saya lihat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus ayat 17. Dan jika kita adalah, maka kita juga adalah ahli waris. Oh, seneng enggak Anda jadi ahli waris? Amin. Lihat kehebatannya Yesus. Dengar saya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan olehmu itu lebih daripada yang dilakukan oleh Yesus. Nggak percaya? Lihat ya, Yesus itu bayangannya tidak bangkitin orang. Tapi lihat, bayangannya siapa? Petrus itu bangkitin orang. Luar biasa. Petrus siapa? Murid. Tapi bayangannya bisa. Wow. Kenapa? Anda dan saya itu jadi ahli waris. Bukan cuma di sana kepemilikan. Anda jadi orang-orang sakti. Luar biasa, amin. Terus maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderitanya, ini syaratnya. Artinya apa? Kalau menderita itu keluar dari kenyamanan, keluar dari comfort zone. Menderita kok. Halo, ya. Namanya menderita Yesus. Makanya Tuhan berkata gini, makanya kita sering kali kalau nyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kenapa? Karena kita tidak lagi menginginkan apa yang kita ingin, tapi
mulai menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau yang Tuhan inginkan itu bertentangan dengan keinginan kita, ya sudah, gitu. Nangkep enggak ya? Ya sudah, kita nggak boleh ada balas. Makanya kita perlu berhubungan sama surga setiap hari. Setiap hari Anda mulai worship, setiap hari Anda mulai baca itu Alkitab. Surat cintanya Tuhan terhadap hidup. Ketika Anda mulai seperti itu, Anda sedang berkenalan nanti dengan Tuhan. Lewat apa? Anda harus lewati badai. Lewati air berikut. Jadi orang itu tergantung takaran masing-masing. Amin. Lewat badai terus. Bertahan, tidak boleh kacau balau. Oh iya, tidak boleh kacau balau. Bertahan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya jadi memang saya dalam kehidupan, dalam badai, dalam kesulitan apapun, bertahan, percaya. Tapi apa sudahlah, ayo bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berjalan bersama-sama. Nanti kamu akan lihat kemegahannya Tuhan, kemenangannya Tuhan. Kau akan berjalan dalam kemenangan. Sama seperti Musa, kau akan melihat ini. Musa itu saudara, dia bawa orang-orang. Bayangkan itu berapa juta orang dia bawa. Terus, mentok adanya di mana? Laut Teberau, mateng kan. Kalau balik itu tentara Firaun di situ, dikepung dong. Wah, semua orang nangis jerit. Aduh Musa, memangnya di sini di Mesir tidak ada kuburan. Kok kamu semua suruh kita ini mencolot di laut, terus mati semua nanti kita di laut. Dia berkata, waduh ya apa ini Musa, Musa. Tiba-tiba Tuhan berkata, kan tongkatmu, pukul itu tongkat. Saudara saya bilang air itu bisa menyimpah. Waktu menyimpah itu siapa yang menyimpah? Saya tanya, waktu pukul, tak itu langsung ini enggak? Tak itu angin yang datang, badai datang, seret angin. Angin itu yang menyebabkan air laut itu terbelah. Jadi, Amin. penderitaan supaya Anda yang sadar. Mungkin mau berkata, tidak kenal soal Allah. Bisa itu. Ayat 38. Apa bunyi ayat itu? Silakan. Ayat 38 ayat 1. Maka di dalam badai Tuhan menjawabku. Tuhan mulai menjawab. Tuhan mulai bersuara. Tuhan mulai memperkenalkan. Suaranya lembut. Suaranya jadi kau kenal. Kenapa? Di mana? Dari dalam dari dalam badai. Tuhan jawab doa. Ayat 40 ulang di ayat 40. Pasal 40, sorry. Pasal 40 ayat 1. Coba. Ayat 40 ayat 1. Silakan. Kau akan mengenal Tuhan. Ayat 40 ayat 1. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawabkan. Tuhan justru bersuara di mana? Di badai kehidupan. Berarti Allah harus lewat itu padang gurun, ya. Masuk dalam penderitaan, iya. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada kita, itu pertandingan anakku. Itu pertandingan, amin. Mau masuk dalam badai?
kemenangan kepada kita. Roma 8:37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Woi, Tuhan memberi kemenangan itu kepada Anda dan saya. Jadi tidak usah takut kalau dalam badai. Makanya dalam badai siapa takut? Tidak ada dia. Kita siapa lawan kita? Roma 8:31. Anggap dia. Tidak apa-apa. Yang penting Anda jangan membuat dari badai itu. Cari masalah itu namanya. Tapi kalau Allah izinkan dalam kehidupan tidak apa-apa. Ya, Ibrani 12 ayat 1 lihat. Siapa lagi yang mau membacakannya? Ibrani 12 ayat 1 di firman Tuhan. Dan judul berikut nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi. Kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terus? Marilah kita meninggalkan semuanya beban dan dosa. Marilah kita meninggalkan beban dan dosa. Terus? Dan berlomba dengan tekun. Berlomba dengan kata tekun. Ingat ya, lombaan itu dengan tekun. Anda mesti ingat gini, pasti saya akan memenangkannya. Kenapa? Karena Roma 8:37 tadi yang saudara baca. Tuhan memberi kemenangan, apa enggak ya? Tuhan sudah kasih kemenangan. Saya sekarang tekun. Zaman sekarang ini zaman instan, mie instan, kopi instan, teh telur enak sembarang instan, semuanya instan. Sehingga kita minta yang instan. Padahal Tuhan berkata tekun dibuktikan oleh waktu. Orang bisa dibilang tekun itu karena dibuktikan oleh waktu. Orang dikatakan setia dibuktikan oleh waktu. Ada badai, ada hujan, ada semua dibuktikan oleh waktu. Makanya tekun. Halo. Sekarang sudah saya kasih tahu toh bagaimana cara berkenalan. Bagaimana kau mengenal akan alam lewat badai. Lewat badai kau membuktikan. Wow, sebab kau besar. Itu yang namanya Miriam itu keluar dari yang namanya apa? Laut Tebrau, semua bangsa Israel. Terus setelah itu bangsa Mesir itu kan Firaun apa kan ngejar gitu di tengah-tengah. Terus airnya kembali menutup mereka mati semua. Gimana? Di Laut Tebrau. Itu Miriam semua nyanyi. Sebab kau besar, perbuatan kenal tak? Kenal. Perbuatanmu ajaib, kau senang semua. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Wah, mereka senang dah nyanyi. Kenapa? Loh, tidak ada jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Itu artinya. Dia menunjukkan dari mana Allah menunjukkan kasihnya, kebesarannya, mujizatnya. Kalau tidak dari dalam badai. Nah, Allah mulai bicara, lihat sama yang bagaikan saksi di awan-awan ya. Betul tadi. Coba diulang. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Mempunyai banyak saksi bagaikan awan. Dengarkan saya. Bagaikan awan, banyak saksi. Di mana itu? Saksinya di mana? Tuh, awan-awan semua. Perbatasan. Maksudnya di langit-langit itu. Saudara pikir itu tidak ada malaikatnya? Ada. Langit-langit itu ada malaikatnya. Ada juga malaikat perbatasan. Saya tahu malaikat perbatasan dari mana? Dari Kukui aja. Mungkin Pak Rizky tahu yang namanya ya. Saya ini di telepon suruh ke rumah sakit. Taunya kukunya itu matanya agak autis itu ya, jadi matanya agak melenceng gitu. Tapi kali itu matanya bisa berbinar. Terus dia ngerti keluaran 20 dia tahu isinya. Karena dia didiami oleh malaikatnya itu masuk. Jadi waktu itu ya apa Ustaz doanya kok apa saya di rumah sakit tadi ada saya tak doa pokoknya kami mesti kesini ya sudah saya masuk saya tanya
berkata, dia memperkenalkan dirinya, aku malaikat terbatas. Tak masukin ke dunia ini karena mau dibawa setan. Waktu koma di SD, saya jadi dalam itu hanya ada kebenaran, kakak dalam kuliah saya ada kebenaran. Saya tahu tentang malaikat terbatas. Makanya saya sudah kamu balik lagi ke tugas malaikat terbatas. Hanya waktu yang lalu saya disuruh untuk mulai, kamu jangan doakan, kamu doakan sekarang ini lempengan yang di bawah bumi itu kamu tahan supaya tidak terjadi kematian. Jadi saya langsung menurutkan lempengan itu tahan pada waktu tertentu. Ini semua karena anak Krakatau yang di bawah Pulau Jawa ini itu bergembus. Ini semua jaringan network ini itu sudah mulai menginstruksikan kita untuk berdoa supaya pada juga membebaskan Palestina yang Israel. Itu ya. Sedangkan itu yang benua Australia itu sudah bergerak masuk perairan Indonesia. Makanya kenapa itu kan mau tembak-tembakan gitu. Polisi perairan perbatasan Indonesia sama Australia mau tembak-tembakan. Terus akhirnya dikat nggak bisa. Kita bagaimana bisa ngomong itu pulau jalan sendiri kok. Kepulauan Indonesia termasuk ini semua yang dari NTT itu gitu. Nah, yang benuanya ini biasa saudara. Memasuki wilayah perairan Indonesia. Dunia kapal ditembaki, bikin benua soal pasang jalan, betul enggak? Akhirnya mereka tahan sendiri. Wah, kita semua berdoa, Tuhan tolong mereka dulu ambles Pulau Jawa habis semuanya. Ada dua hal, satu anak Krakatau di bawah. Nah, kadang-kadang kalau saya malam, karena saya duduk sudah sebanyak Tuhan tolong. Sedangkan yang di sini semuanya bingung ngambil akar wadah dia sendiri. Yang supaya ya Allah aku nyaman, ya Allah aku ini. Enggak. Saya mulai Tuhan suruh saya makanya perlahan edukasi Tuhan kirimkan sesuatu untuk saya. Misalnya saya duduk untuk ini, Tuhan tolong. Itu Tuhan langsung cincin. Kenapa saya sudah mikir Tuhan tolong saya sama saya berdoa. Tahu-tahu kenapa anak itu yang di sini. Kalau untuk satu hari supaya benuanya ini tidak ada berat Indonesia. Terutama Pulau Jawa yang di sini. Kita berdoa. Saya minta para malaikat itu dari sini. Minta para malaikat membuat berdoa. Sana sini ada malaikat. Makanya saya coba bayangkan. Wow, kita menunggu apa? Kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa, ya Pak? Berjaga di dalam doa senantiasa. Pernah dengar lagi? Kenakanlah jua kekudusan. Itu yang paling penting. Itu penting. Ayo kita pakai coba. Kalau saya berusaha ya, itu ayat lagi membuat Anda dan saya. Terus apa yang dilakukan lagi Pak? Tadi Pak baca tadi Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 begini firman Tuhan. Dari awal, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang menanggalkan semua beban macam-macam, ya toh? Beban utang, namanya beban kok. Banyak beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita tanggalkan, kita mata tertuju sekarang kepada Kristus. Sudah, Kristus saja. Kalau akhirnya serahkan beban, Anda akan kasih bebannya. Jika saya mulai sedikit demi sedikit saya
Tuhan. Saya suka lagu Allah yang beda. Siapalah Tuhan dia lebih dari pemenang dalam segala hal. Ingat tadi kita sudah terima Tuhan, dapatnya apa tadi? Dapatnya apa lagi? Lupa. Kunci. Terus kuasa. Status yang baru. Terus kemenangan dia. Terus apa lagi? Tadi proteksi. Ada malaikat Tuhan toh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Terus apa lagi? Kasih kuasa. Oh, penting itu. Ya, penting itu. Anda kalau enggak mau surga mati, kapanpun kamu mati, kamu sudah terima kunci. Enak. Itu paling penting. Terus Allah mau tidak menguasainya, dia diberi kuasa. Terus kuasa yang kedua, Kisah 1 ayat 8. Apa itu? Dinamit. Akar kata dari dinamit, meledak. Itu mengalahkan apa? Mengalahkan diri sendiri. Jadi itu Anda kalau mengalahkan diri sendiri akan bisa dipamerkan jadi saksi. Dipamerkan. Ayub itu sama Tuhan. Siapa yang kasih pernyataan bahwa dia itu jujur, saleh, takut Tuhan? Siapa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang kasih. Wah, predikatnya wah jujur, takut akan Allah, wah soleh, wah itu yang kasih predikat itu Allah. Tapi kok ngalami cobaan iya karena diri sendiri. Amin. Anda harus bertanding dulu. Wow, itu penting. Nah, orang-orang yang anak-anak nggak ngerti langsung ngomong gini, aku tambah cerdas ya Tuhan, aku tambah ini, saya betul nggak? Terus orang-orang sekitarnya langsung ngomongin, salah memang, kakek dosa, kamu makan mau jadi kayak gini. Makanya jangan cepat-cepat mengenal diri. Nah, dari pengenalan dulu saya kalau mesti soal apa ya? Coba soal Tuhan tolong dosa menjadi apa Tuhan? Kok malah mengirim dulu saya ini? Makin lama makin kesini saya semakin sehingga gereja saya mulai berkata Tuhan terima kasih rasa syukur dari hari ke hari selubung itu makin lama makin dibuka. Selubung itu makin lama makin dibuka. Kenapa? Karena makin dekat kebenaran, makin ke sana makin mengerti. Sehingga saya tidak mengerti. Sudah saat akhirnya nyanyian saya jadi berubah. Kalau dulu saya seperti itu, kalau sekarang saya nyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya hanya mengingatkan kalau kamu tidak mau. Jadi suka-sukamu Tuhan, saya terus saya bawa saja dengan Tuhan. Kalau dulu wah beda. Kalau saya disuruh, baru saya kerjakan. Sama dengan retreat yang apa saya disuruh, saya kerjakan. Sekarang saya tidak punya uang, tapi selesai. Sekali, kalau saya disuruh, kalau enggak, saya juga. Nah, kalau ini ada makin lama makin dewasa secara spiritual. Ada banyak yang namanya badai banyak. Sudah tahu waktu saya korbankan Anda sekarang. Ini saya disuruh dulu sama saya dibuka di kebenaran yang sedang saya sampaikan. Karena saya tahu ada penghalang. Saya terus berjalan. Saya mau Tuhan. Setiap kali saya mau kalau itu dibagus, saya dibagus. Harus dapat jiwa. Ada dan saya kosongkan rasa penuh surga. Amin.
rupa. Dan saudara akan, tadi kan saya ngomong, tidak langsung berubah. Anda perlahan. Lewat badai Anda tambah wise, tambah ngerti, tambah lama, tambah dewasa, tambah ngerti, tambah hari, tambah cinta. Kita berikan kepala kita, rendah diri kita. Kita minta supaya Tuhan memenuhkan kita dengan roh. Roh itu yang membuat kita jadi anak-anak. Roh itu yang membuat kita jadi. Roh itu yang memampukan Anda dan saya makin hari makin dalam bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saya menghadapi persoalan, saya sekarang belajar untuk tidak cepat-cepat selesai. Saya cuma ngomong, not my will, but you will. Bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak. Not my will, but you will. Mari kerjakan dengan sempurna, Pak. Semua yang di dalam saya. Jangan pernah mengakhiri hidup itu dengan daging, tapi akhiri hidup itu dengan roh. Penuhiku
Bapa sentuh setiap hati, sehingga setiap hati boleh memberi diri dalam kerelaan untuk dikembangkan kapasitasnya. Sekalipun yang mereka harus lewati adalah banyak, namun mereka tidak takut karena roh Allah yang memimpin kami. Sama seperti Musa berani, laut berani. Jika ada Engkau Tuhan, kami tidak pernah takut. Sekalipun yang kehidupan kami adalah banyak, secara manusiawi, tapi jiwa dan juga roh kami, jika dalam genggaman kami tahu, kami akan mulai berjalan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh dipimpin, bantu kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati para pemusik, pelayan yang tak terlihat, pelayan yang mimbar, Bapak Ibu Rizky, Bapak berkati sebagai gembala sidang di tempat ini. Mari kembangkan Tuhan, kami percaya kesetiaan mereka akan membawa mereka pada penetrasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Tuhan yang kami sembah, kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin.